Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahbud, al-malikil ma'bud, al-munsi minal adami ilal wujud. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa huwa rabbul wadud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji biha qaila min hawlil yawmil maw'ud. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul mawlud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-muttasifi bil karami wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil maw'ud, wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa faqad fazal muttaqun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bagi kita orang tua yang sudah mempunyai anak, maka perjuangan membesarkan anak bukanlah hal yang remeh, bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika dia adalah seorang ibu. 9 bulan 10 hari kita menumpang di dalam perut ibu kita, bersimbah darah dilahirkannya kita. Bahkan tidak sedikit perempuan yang wafat ketika melahirkan anak, kemudian disusukannya 2 tahun dan seterusnya. Begitu juga kita selaku ayah, pergi pagi pulang sore, kepanasan kehujanan menjadi tulang punggung keluarga, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi anak buah hati, belahan jiwa yang kita cintai. Tetapi ketika anak itu lahir, maka perjuangan kita dalam mendidik anak tidak sebatas hanya memberikannya makanan, memberikannya pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Tapi yang lebih penting dari semua itu adalah, bahkan ini adalah perjuangan kita yang sebenarnya selaku orang tua, yaitu mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang tahu siapa Tuhannya, anak yang akan mendirikan sholat, anak yang mau kita ajak membaca Al-Quran, anak yang akan menyebut nama kita di setiap doanya, anak yang akan mengangkat tangan di tengah malam, sholat tahajud, memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita orang tuanya. Inilah perjuangan kita yang sebenarnya. Maka jangan heran ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku anak yang soleh. 86 tahun Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, lahirlah anak bernama Ismail alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang kaya? Karena berapa banyak anak yang kaya tapi durhaka kepada orang tuanya. Nabi Ibrahim tidak meminta anak yang tinggi pangkatnya, tinggi jabatannya. Kenapa? Karena berapa banyak anak yang sudah bertitel, berpangkat, berkedudukan, berharta, orang tuanya malah jadi pembantu. Mula-mula bantu-bantu, tapi lama-lama jadi pembantu. Wa iyadzu billah. Makanya Nabi Ibrahim berdoa minta anak yang soleh, anak yang sejuk dipandang mata. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, anak yang soleh adalah aset terbesar kita. Kalau hadirin ingin tahu bagaimana nanti nasib kita dalam kubur setelah kita meninggal, lihatlah anak-anak kita sekarang. Mau tidak dia membaca Al-Quran, mau tidak dia sholat berjamaah di masjid, mau tidak dia diajak berbuat baik, sopan tidak akhlaknya dengan orang tua, maka sesungguhnya kita pun akan mendapatkan pahala yang sama atas ibadah amal yang dilakukan oleh anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu." Kalau mati manusia, maka putuslah seluruh amalnya. Yang rajin ke masjid juga mati, putus amalnya. Yang rajin puasa sunnah mati, putus amalnya.
Tidak bisa lagi dia beramal. Tapi kata Nabi, illa min salasin, kecuali 3 perkara yang terus mengalir pahalanya. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladun sholih yad'u lahu, anak yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW mengatakan doa anak yang soleh akan terus mengalir untuk orang tuanya. Bahkan menurut ulama, ketika anak kita sholat, anak kita puasa, anak kita berzakat, anak kita pergi haji dan umrah, anak kita berkurban atas nama orang tuanya atau atas nama dirinya, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala yang sama dari yang dilakukan oleh anak-anaknya. Lalu bagaimana supaya kita bisa memperoleh anak yang soleh? Yang pertama, jika ingin punya anak yang soleh, kita dulu harus menjadi teladan bagi anak-anak kita. Al-ummu madrasatul ula, orang tua adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Sebelum dia kenal lingkungannya, sebelum dia kenal gurunya, sebelum dia kenal temannya, maka guru pertama anak adalah orang tuanya. Maka jika kita ingin anak rajin sholat, kita juga harus sholat. Jika kita ingin mau anak kita baca Al-Quran, kita juga harus bisa membaca Al-Quran. Karena segala apa tingkah laku atau kerjaan dan perbuatan kita akan dicontoh oleh anak-anak kita. Makanya jadilah orang tua yang teladan buat anak-anak kita. Yang kedua, jika ingin punya anak yang soleh adalah berikan makanan anak kita yang halal. Jangan sampai dia menyentuh makanan yang haram. Yang ketiga, jika kita ingin punya anak yang soleh, masukkan dia, kirimkan dia ke pendidikan agama, masukkan pondok pesantren sejak dini. Jangan nunggu anak sudah rusak baru masukkan pondok pesantren. Kita kadang salah, kita yang pintar-pintar masuk SMK negeri, anak-anak yang pintar masuk SMA negeri, yang masuk pesantren yang nakal-nakal saja. Kenapa kita begitu? Menganggap pesantren seakan laundry, orang tua terima beres saja. Seharusnya yang pintar itu, yang kuat hafalannya itu mestinya masuk pondok pesantren. Kenapa? Karena dia akan menghafal Al-Quran, karena dia akan menghafal hadis, dan dia akan belajar kitab. Dia di sana pahalanya akan kita petik, akan kita panen setelah kita tiada. Hidup ini singkat hadirin, hidup ini pendek. Kalau tidak betul-betul kita menjalankannya, salah melangkah, penyesalan yang berkepanjangan, tidak ada gunanya lagi. Kemudian yang keempat, jika kita ingin punya anak yang soleh, jangan lupa selalu doakan anak-anak kita setiap selesai sholat. Setiap kita selesai berdoa, teruslah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dari khutbah yang singkat ini kita simpulkan, hendaknya dalam mendidik anak haruslah menjadikan anak yang soleh. Jadi pejabat, jadilah pejabat yang soleh. Jadi hakim, jadilah hakim yang soleh. Jadi otomotif, jadilah otomotif yang soleh. Jadi pengusaha yang soleh. Insya Allah, walaupun dia kaya, walaupun dia bertitel, dia akan tetap hormat kepada kita, orang tuanya. Tidak ada gunanya dikasih 100 juta, tapi dilempar ke muka kita orang tuanya. Wa iyadzu billah. Yang terpenting adalah akhlak anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita anak yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar.
وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وانتهوا عما نهاكم عنه لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واصل جميع ولاة المسلمين. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة تجري فيها أحكام الله وسنة رسوله وسائر بلدان من المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون.